Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Senang sekali kita pada sore hari ini kembali bertemu di Ramadan Karim, di mana pada sore hari menjelang berbuka puasa, izinkan kami bersama-sama dengan Sekjen akan sedikit memberikan informasi tentang bagaimana Al-Jamiatul Wasliyah hari ini dan ke depan. Alhamdulillah beliau dan saya berkenan untuk bareng-bareng nih sore ya, sekaligus menunggu berbuka puasa. Amin. Gimana Pak Sekjen kabar kita hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Terserah Pak Sekjen lah mau nyampaikan apa tentang perkembangan wasliyah kita hari ini. Karena banyak juga yang nanya ke saya, Pak Ketum, ini gimana wasliyah kita ke depan ini? Ini Pak Sekjen mesinnya, saya persilakan lah. Silakan. Baik, terima kasih Pak Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali, saya selaku Sekretaris Jenderal mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita tetap dalam ridha Allah. Amin. Penuh rahmat, dan kita akan menjadi pemenang di akhir Ramadan, di awal Syawal menjadi orang yang suci. Amin. Dan fitrah. Amin. Terima kasih Ketua Umum. Memang periode kita ini periode yang luar biasa. Saya barangkali mengikuti pengurus besar ini sudah 30 tahun lebih. Emang umur sekarang berapa sampai 30 tahun? Kayaknya masih muda ya. Umur udah kepala 6 nih. Udah kepala 6. Saya hadir ke Jakarta ini masih umur 20-an. Mantap. Waktu itu di PPGPA bersama almarhum Ustadz Hawari, Bang Hawari. Dan kita terus mengikuti perkembangan. Memang terima kasih nih kepada seluruh, terutama ketua seluruh jamaah kita, warga wasliyah yang begitu besar. Responnya terhadap kita, dan harapannya yang juga luar biasa. Luar biasa. Ya. Sehingga saya sering diingatkan, Jen, itu ketum ingatkan, jangan terlalu porsil. Terlalu lasak kalau bahasa Medannya. Bahaya ini katanya. Jadi harus, saya bilang dia kalau duduk yang nggak sehat, kalau bergerak sehat. Buktinya waktu COVID saja dia tetap jalan. Saya sampaikan ada beberapa hal memang pada periode kita ini. Pertama, pembenahan organisasi. Konsolidasi, tertib administrasi, tertib organisasi, tertib administrasi, dan tertib regulasi, ya, sesuai dengan amanah muktamar yang diamanahkan kepada kita. Ini cukup berat. Begitu juga tertib infrastruktur, ini luar biasa, ya, baik sekretariat maupun lembaga-lembaga organisasi yang dipercayakan kepada kita oleh umat. Apalagi hari ini banyak sekali jamaah kita yang kepingin berwakaf ke Al-Wasliyah. Nah, ini kan tantangan ini. Tantangan, ya. Ya, secara organisasi kita tetap terima. Tetapi memang kita harus ada skala prioritas. Ya. Sehingga betul-betul kita bisa memegang amanah dan melaksanakan amanah itu. Dan ini memang harapan. Tadi saya juga ketemu beberapa senior yang selama ini mungkin kita tidak pernah menyapa beliau. Nah, di masjid dalam suasana Ramadan dengan menangis menyatakan, saya bangga melihat wasliyah sekarang, dan saya merasa saya bahagian yang tidak terpisahkan. Nah, saya pikir ini kan luar biasa. Pada satu sisi ini memberikan semangat bagi kita, tapi pada sisi lain, ini sangat mengkhawatirkan kita ini. Merinding meluru kita. Artinya animo kawan-kawan terhadap pengembangan organisasi ini memang sangat terasa. Betul. Ya sahabat Al-Wasliyah yang dimuliakan Allah, memang jujur saja kami setiap hari berdiskusi
Dan barangkali tidak ada waktu bagi kita lah hari di pengurus besar untuk tidak banyak diskusi ya. Dan tantangan kita yang paling berat itu adalah bagaimana mewujudkan harapan dari organisasi maupun secara pribadi-pribadi. Ya. Baik, dan sahabat sekalian, kita lanjutkan barangkali dan setelah setelah diskusi ini kita lanjutkan setelah tayangan berikut ini. Ya, sahabat Al-Wasliyah yang dimuliakan Allah. Ya, tadi kita terhenti kaitan dengan animo dari katakanlah jamaah kita secara internal. Kira-kira Sekjen melihat ini bagaimana? Pertama ya, kita merasa syukur periode ini kekompakan pengurus luar biasa. Alhamdulillah. Ya, ini sangat saya rasakan. Tidak ada intrik sesama kita nggak ada. Dan saling mendukung ini luar biasa dari mulai pusat sampai daerah. Ya. Ini suatu ini disampaikan bukan karena saya yang nanya kan? Tidak. Ini saya ngalami dan juga informasi yang langsung ke saya karena mungkin saya dianggap dapurnya organisasi ini loh gitu. Sehingga ini kekuatan yang luar biasa. Yang boleh saya nyatakan, saya bilang saya 30 tahun ya, belum pernah merasakan hal seperti ini. Ya. Jadi totalitas teman-teman dengan kesibukannya, apalagi sekarang ya, sistem digitalisasi ini sangat memudahkan kita untuk berkomunikasi, tidak harus hadir fisik. Ya. Nah, kita yang sempat berhadir fisik, ya itu memang harusnya ya. Nah, jadi penataan organisasi, alhamdulillah, sekarang kita sudah 33 provinsi. Alhamdulillah. Ya, sudah kita SK-kan. Ada 14 perwakilan luar negeri. Dan ini permintaan untuk pelantikan setelah kemarin Riau, Jambi, Profesor kemarin terakhir Kendari, Sulawesi Selatan. Saya dapat tadi kebetulan berkomunikasi dengan Kalimantan Barat. Ya. Pak Kiai, ini Ramadan harus turun ini gitu ya. Belum lagi misalnya dari Sulawesi Utara. Atau dari daerah timur Indonesia. Kalau ke wilayah sini kan rasanya kan sudah sering kita kunjungi ya. Kira-kira ini tantangan atau peluang atau cabaran ke orang Malaysia? Saya pikir ini semangat ya. Semangat ya. Giroh dari organisasi, terutama terhadap manajerial ketua umum dalam memimpin organisasi. Ya. Kita lihat berapa banyak Sulawesi dari Kendari nggak salah ya, di Tenggara, bahkan mau mendirikan sekolah SMA. Kita dapat wakaf itu 4.000 dapat wakaf sudah 300, masuk 4.300. Sudah masuk ke saya, minta arahan, minta format, insya Allah kita siapkan. Dan ini harus kita. Begitu juga Aceh, ya, minta kita hadir di bulan puasa ini, insya Allah. Iya, kita akan mendirikan kantor, pendirian kantor wilayah Al-Wasliyah dan kampus. Aceh. Ya, rencananya tanggal 2 April. Nah, jadi bagi sahabat-sahabat yang berada di Aceh, 2 April kita ketemu di Aceh insyaallah. Safari Ramadan sekalian. Sekalian. Tapi ada yang membahagiakan lagi, hari ini juga kita dapat informasi dari adik-adik kita dari Mesir misalnya. Mereka akan membuat maktab kader Al-Wasliyah, di mana mahasiswa Indonesia yang lulus di Al-Azhar University
insya Allah mereka langsung terima di maktab itu. Ini satu hal yang menggembirakan. Jadi dan kita disuruh hadir nih, belum ada di belum. Allah Akbar. Maroko juga begitu. Maroko. Kemudian Yaman, kemudian Sudan. Jadi anak-anak kami dimanapun berada, termasuk Bangkok. Iya, Bangkok. Anak-anak kami yang sekarang lagi sekolah aliyah. Andaikan anak-anakku punya cita-cita untuk hijrah, kuliah ke luar negeri, insya Allah kita punya perwakilan di sana. Damaskus juga. Damaskus, kemudian Sudan, Mesir, kemudian Maroko, London, kemudian mana lagi tadi, Kanada kalau nggak salah. Jadi sudah ada, insya Allah. Jadi ini satu hal yang bagi cita-cita kita kan tidak hanya kalau ASEAN udah semua. Udah semua lah insya Allah. Jadi kita memang ingin menginternasionalisasi Al-Jam'iyatul Wasliyah. Insya Allah. Kira-kira ini Pak Sekjen ya. Ini makanya kerja kita cukup berat. Ya. Tapi saya yakin dengan keikhlasan kita, saya pikir kerja-kerja amal seperti ini, kerja soleh seperti ini, ya kita tidak boleh lelah. Ya. Kita harus jalan terus kedua. Dan bulan 10 kalau nggak salah Majlis Zikir Al-Wasliyah akan zikir ke Thailand, Bangkok. Tepatnya Patani ya. Patani. Ini satu hal yang menggembirakan nih bagi jamaah wasliyah yang sudah mendaftar 500 lebih. 500 lebih yang mau ikut di Zikir Akbar Majlis Ar-Ridho Al-Wasliyah yang disponsori oleh Al-Wasliyah Tamiang. PD Tamiang. Bang Buyung Arifin dan itu kan merupakan lembaga zikir PB sekarang sudah di lembaga dari majelis dakwah kita bisa ikut ya, boleh. Ikut, siapa yang mau ikut boleh jalan-jalan ke Thailand ya. Mudah-mudahan ini menjadi cita-cita kita. Baik, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Hendaklah kamu takut kepada Allah, andaikan kamu meninggalkan orang-orang yang lemah setelah kamu. Khafu alaihim, takutlah kamu meninggalkan generasi yang lemah itu. Disebutkan di situ zurriyatan di'afa, keturunan yang lemah. Apanya yang lemah Bapak? Imannya, ekonominya, ilmu pengetahuannya, akhlaknya, prinsip hidupnya, akidahnya. Saya sering mengatakan, mengutip sebuah pendapat ulama, innal hayata aqidatun wa jihadun. Sesungguhnya hidup ini adalah komitmen dan perjuangan. Jadi, kalau kita ingin hidup, harus punya komitmen. Sahabat Al-Wasliyah dimanapun berada, alhamdulillah bincang-bincang menjelang berbuka puasa ini asik sekali. Pak Sekjen, kira-kira agenda kita yang sekarang sering ditanya ke saya nih, karena dapurnya di Sekjen ini perlu juga ini kita sampaikan ke jamaah kita. Kira-kira apa yang akan kita lakukan setelah Ramadan inilah? Kalau di Ramadan kan jelas dakwah kita berjalan. Masjid-masjid kita kan sekarang udah ada di Pandeglang, sudah ada di Bojen, sudah ada di Cigombong, ada kemarin di Padang baru kita resmikan. Dan sekarang sudah kita letakkan di Sulawesi Selatan. Nah, kira-kira apa yang setelah pasca Ramadan ini? Saya pikir kerja keorganisasian kita ke depan setelah Ramadan ini cukup banyak, terutama pembangunan kampus kita. Pembangunan kampus yang di Al-Wasliyah di Provinsi Banten. Ini harus kita laksanakan, dan pematangan desain dan perencanaan yang sudah kita tugaskan ini selesai dan kita up nanti setelah Ramadan. Begitu juga rumah tahfiz kita yang di Parung. Rumah tahfiz yang di Parung, yang di Kuala Simpang, Tamiang, itu juga harus segera kita resmikan. Banyak yang lain-lain lagi, yang ini merupakan kerja besar kita. Dan ada satu yang di Malang, yang pernah diwakafkan ke kita, juga Ramadan ini akan mematangkan dengan kita. Jadi sahabat-sahabat yang berada Jawa Timur, jangan lupa kita akan follow itu kaitan dengan wakaf yang ada di Malang. Termasuk di Cirebon. Di Cirebon, Al-Wasliyah Center. Itu juga kita akan selesaikan pembangunan itu, sehingga banyak di Magelang juga rasanya. Magelang kemarin kaitan dengan itu wakaf, dan
Ada satu barangkali yang perlu kita informasikan, kita juga akan membentuk koperasi Al-Wasliyah secara nasional. Al-Wasliyah secara nasional. Dan Di bawah Majelis Ekonomi. Begitu juga dengan Aljis. Aljis. Kemudian ada Sako Pramuka, jangan lupa Sako Pramuka juga sangat dituntut. Sama pengadaan air di Alor. Nah, ini NTT. salah satu program kita adalah dananya sudah ada. Pengadaan air ya karena di umat Islam kita di Alor NTT. Iya. Sangat minus ya. Sangat minus. Untuk kebutuhan air bersih. Iya. Dan ini barangkali salah satu yang perlu kita sampaikan juga terhadap kita kan ada peningkatan kualitas SDM, jadi TOT ya. TOT. Training of Trainer. Jadi kita akan melakukan secara nasional dengan beberapa titik wilayah. Iya. Ya. Jadi bagi kawan-kawan pengurus wilayah Al-Wasliyah se-Indonesia jangan khawatir. Iya. Tidak lagi berpikir, oh instruktur kalau kami buat training harus dari mana. Nah, akan ada dari daerah sahabat semua. Iya. Nanti kita siapkan regulasinya dan kita lakukan training di sana ya. Training di sana. Oleh majelis. Betul. Majelis kader kita majelis kader. Dan majelis pendidikan juga kemarin start yang pertama tentang peningkatan SDM bagi para dosen dan top manajerial kampus kita. Dan saya mendapat informasi dan laporan setelah Ramadan akan berlanjut ya. Tempatnya di mana belum tahu, apakah di Bali, ya kan? Apakah di Lombok, apakah di Aceh atau di Indonesia Tengah lainnya. Ini kerja-kerja yang dilakukan oleh Majelis Pendidikan juga luar biasa. Saya pikir perlu kita dorong. Ya, pendataan. Jangan lupa seluruh warga Wasliyah cepat buat kartu anggota Al-Wasliyah yang bisa berfungsi sebagai e-tol. Ya, e-tol dan masuk ke mall-mall bisa ya. Jadi nggak perlu lagi beli card yang lain. Cukup card anggota bisa multifungsi. Ya, web kita sudah menyiapkan itu di bawah staf ahlinya. Jadi cepat buat kartu anggota. Jadi sekarang warga Wasliyah bangga mendapat kartu anggota tuh. Nah ini saya pikir terobosan kita sehingga nanti siswa juga bisa memakai, mahasiswa, guru-guru kita, karyawan kita, seluruh lembaga cukup pakai ini. Ya. Nah, jadi nggak perlu lagi kita beli yang lain. Iya. Ini jangan lupa ini isi, ya formatnya sudah ada. Siap. Alhamdulillah. Sahabat Wasliyah dimanapun berada, juga kita punya bank pembiayaan syariah ya. Syariah, BBRS. Jadi juga sekarang sedang kita dorong untuk lebih berkembang. Betul. Potensi ekonomi dan saya pikir kerja-kerja kita luar biasa sehingga dalam diskusi singkat ini nggak tersebut lagi satu-satu. Nah, ada satu lagi, itu ada salah satu bank mengajak kerjasama pengadaan sapi dan kambing. Dan pertanian kita diminta siapkan SDM dan area. Nah, semua pembiayaan dikerjasamakan nanti. Ini peluang nih. Ini sumber yang paling luar biasa. Peluang ini. Ya. Dan terakhir barangkali ada satu hal yang perlu juga kami catatkan bahwa kepada seluruh pewakif di Al-Jamiatul Wasliyah tentu kami menyampaikan terima kasih atas amanah yang diberikan. Dan yang kedua tentu amanah itu sekarang menjadi tugas kita untuk kembali mengembalikannya kepada aset organisasi. Karena itu kepada saudaraku warga Wasliyah, sahabat Al-Wasliyah yang hari ini misalnya sertifikat wakaf, sertifikat aset yang masih berada di masing-masing kita, kami himbau untuk kembali menyerahkannya kepada organisasi. Dan insya Allah ini tidak akan berada di tangan Mas Syuril, tidak akan berada di tangan Dr. Amran, tapi akan berada di safety box kita insya Allah. Dan kami informasikan Tom, seluruh perguruan tinggi kita sudah bersertifikat atas nama PB Wasliyah. Alhamdulillah. Ini berkat kerjasama kita dengan MOU yang kita tanda tangan ini dengan kementerian. Kemarin juga sudah teknisnya dan Juknis sudah dibahas. Alhamdulillah. Dan habis Lebaran dah ongoing gitu. Jadi jangan takut
warga kita yang di daerah, insya Allah aset akan kita amankan dan itu merupakan tugas besar dan amanah dari Muktamar. Terima kasih. Baik Pak Sekjen dan sahabat Al-Wasliyah semua, kami atas nama pengurus besar tentu mengingatkan bahwa Ramadan ini adalah bulan yang mulia. Jadi hal-hal yang tidak produktif tidak perlu kita bahas berlama-lama, apalagi bicara masalah pemilu 2024 masih lama ya. Jangan karena membicarakan sesuatu kita masuk kepada ghibah, kita masuk kepada hal-hal yang tidak produktif. Sayang Ramadannya, sayang sekali sahurnya. Ramadan kita nanti ya. Lebih bagus mendengar kita di sini dan jangan lupa like, kemudian share, kemudian komen dan subscribe. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal dan diskusi bagi kita semua. Amin. Terima kasih untuk seluruh sahabat kami semua. Saya dan Pak Sekjen menyampaikan tahniah kepada kita semua atas dukungannya. Kami mengucapkan terima kasih dan doakan kami pengurus besar untuk tetap istiqomah dalam menjalankan roda organisasi. Amin. Nasrun minallah wa fathun qarib, abasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sukses. Ya.